terkece tersolid. Hapuskan semua komentar negatif dan langsung saja kita masuk ke dalam in-game kali ini. Dan bahkan Luminer yang menggunakan Sylvana. Oke. Yes. Berarti kita akan melihat nantinya Valir akan menjadi roamer, membuka map Open Vision. Dan ini yang aku bilang tadi sama Pak Pulung ya. Masalah vengeance di seorang Sylvana support. Benar banget, tapi kali ini bakal coba dipasang karena soal Psycho Skylar terkena damage yang cukup besar dan Clover akan mendapatkan first blood flick. Langsung mencoba untuk membantu seorang Skylar di arah bottom lane. Clover dia gak punya apa-apa dan Skylar gak boleh terlalu barbar. Yang bisa jadi balikan keadaan. R7 juga mencoba untuk melakukan cutting, tapi EVOS Legends di dua lane yang berbeda mendapatkan kemenangan walaupun Versiknya berada di pressure yang cukup keras. Iya, Clover pun di bagian bawah mendapatkan bantuan dari REKT yang menggunakan Valir. Hampir aja tadi burst fireball-nya bisa meng-cancel dua orang yang ingin pulang karena sudah rindu kampung halamannya. Yes, dan bahkan kali ini Albertnya yang bakal coba diganggu oleh REKT, tapi REKT nggak ada yang jemput. R7 melakukan rotasi dan lihat di sini Finn bersama REKT harusnya first blood didapatkan oleh tim Warang Kiyoshi. Wow, berani banget. Sendirian aja maju ke bagian depan. Ada apa ya, sebuah gangguan yang dilakukan tapi malah kehilangan satu nyawanya untuk REKT. Yes, first blood didapatkan oleh seorang Psycho. Untungnya Psycho yang dapatin, tapi ini Psycho dengan emblem fighternya membuat Versik sedikit kesulitan. Mirror image ke arah belakang, REKT membantu pergerakan atas Versik di arah jungle. Ini mungkin bakal menjadi pergerakan rotasi yang cukup lambat untuk seorang Versik. Meanwhile, kita ingat kembali Cloud ini memang hero yang tidak cukup kuat di arah early game. Montage akan telah dikeluarkan. Albert kini bakal memancing keributan di arah tunnel. Udah ada anti-match dari belakang. Skylar memilih mundur dengan falling star-moonnya kali ini. Anti-match hanya seorang diri. Luminar gak ada yang bantu. Tapi The Way of Dragon dan bakal berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Versik. Iya, Versiknya keculing tak dari mana asal, tapi untuk REKT kedua kalinya dia sudah kehilangan nyawa dan keunggulan hadir untuk RRQC. Dan bahkan Finn bakal berada di arah top lane mengganggu pergerakan anti-match. Damage yang terlalu besar dan burst dikeluarkan oleh Finn dan juga di arah top lane. Kali ini giliran anti-match yang berada di bawah pressure. Waduh, ini kenceng banget ya rotasi yang dilakukan oleh player dari arah, apalagi untuk ke arah Psycho-nya. Dia bermuter-muter aja tadi yang berhasil untuk mengganggu, mengacak-acak, ngebuang waktu player dari EVOS Legends untuk bisa melakukan sebuah initiate. Yes, lihat weakness point ini tersisa 2 saja. Di arah mid lane juga diganggu pergerakannya. Coba ditangkap oleh seorang Finn, tapi flicker telah dikeluarkan. Finn terlambat kali ini. Papan Catura dibuka tapi ke arah yang salah. Meanwhile di sana poin 1 diamankan oleh tim EVOS Legends. REKT memukul mundur seorang Albert dari arah bottom lane. Iya, benar sekali. Walaupun tadi sempat masuk ke dalam lingkar ataupun peta kan. Skylar benar-benar mengganggu pergerakan dari Versik. Dan bahkan Versik gak bisa dapetin orange mapnya. Waktu yang terbuang di jungle atas EVOS Legends. Waduh, ini nih tekanan yang kayak begini yang emang ngeganggu Cloud-nya untuk di awal-awal. Sampai kapan dari arah Kyoshi bisa mengganggu ke arah Versiknya untuk melakukan farmingan. Tapi itemnya Heptasis menit 3. Corrosion juga menit 3. Tapi item awal. Tapi bisa dibilang ini Clover belum punya sepatu dibandingkan seorang R7. Berarti harusnya goldnya lebih banyak dari R7. Benar banget. Dan RKT udah bikin Warrior Boots. Kali ini Versik tertinggal levelnya oleh seorang Albert. Sang bayi macan tertinggal atas sang bayi alien 1 level. Iya, benar sekali. Sementara Clover didorong mundur aja. Void Crystal tadi ada di bagian tengah. Luminer dengan Cyclone AI-nya berpindah tapi malah mentok. Sementara Rek berhasil mendorong dengan adanya satu sering torrent. Game pause. Lagi-lagi. Ini juga kita Formasi Ya. Hati. Bener. Yang bakal ditemani di MPL, karena MPL ini adalah acara yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk para jomblo dimanapun mereka berada. Karena mereka selalu punya tontonan menarik, mereka selalu punya acara yang bisa disaksikan setiap Sabtunya. Iya, bahkan bukan untuk yang jomblo dong, yang untuk yang sedang melakukan sebuah hubungan pacaran ataupun sudah walaupun LDR. Tadi ada yang titip pesan ke kita sambil nonton bareng-bareng di Zoom lagi LDR. Teknologi memudahkan semua, makanya untuk kita langsung aja saksiin bareng-bareng. Yang mau titip salam sok atuh lanjut. Dan jangan lupa yang komen-komen di bawah kita ini ya, tetap dukung tim favorit kalian mau apapun itu. Kecewa seperlunya, mendukung sepenuhnya. Bener, itu yang paling penting. Jadi buat kalian semua,
langsung saja didukung. Dan kalau ngomong-ngomong nih Profesor KB, Apa hadir tuh? posisi kali ini kayaknya diuntungkan dari tim Hierarchy sih. Iya, Pak. Betul sekali. Benedettanya bener-bener ganggu dari awal sampai buat Versik tuh harus turun ke arah bottom lane. Seperti yang kita sering bilang, Yes. Benedetta Benedetta ini memang sangat meresahkan Pak Oji. yes. Karena seperti kita tahu rotasinya cepat. Dan kalau ngomongin masalah cutting minion, dia tuh bisa menyelesaikan tugas dari mage-nya, yaitu adalah Eve. Ketika mungkin Eve-nya lebih siap atau standby untuk setup team fight. Oke. Jadi bisa jadi pengganti. Nih kayaknya udah mulai nih. Apa? Awat udah mulai chat gue nih. Nah, betul. Biasa dia kebiasaan dia ikut-ikut pantun-pantun. Oh, pantun Cakep. juga. Nah, Iya, belum ya? belum. Apa nih gue giniin? Apa nih? Udah bilang, Ji, mau titip Udah. pantun ya kan? Oke, ya? boleh. Kita Gua tunggu. tungguin. Gue tunggu pantunnya Wat. Wih, ada yang ngeramal gue cuy. Ini Ada yang pesen nih. Ini nih. Apa tuh? Ini joget dulu, beda. Bagus, bagus. Kelihatan banget confident, relax di Iya, panggung loh. bahkan sebesar MPL dari fans. Dia ngelawan RRQ dia bisa senyaman itu, hebat Iya loh, banget makanya menurut loh. gue. Padahal keuntungan ketika kita ngomongin masalah in game ini Iya. lagi menuju ke arah Raki Hoshi. Iya, Pak. Yes. Tapi masih bisa Itu gitu. Versik bocil alien apa bocil alien lagi. Bayi Ini, macan. bayi macan. Bayi macan. Baterainya sebelah mana, Pak? Aktif. Oh, Awat udah ngirimin nih. Apa tuh? Apa tuh? Jalan-jalan ke kota kembar. Oke, cakep. Jangan lupa beli durian. Oke, mantap. Oji ganteng banget, nggak ada obeng. Bismillah skin Lowy. Apa ngambungnya? Awat kesel banget lo gue. Untung jago kau ya. Padahal Astaga. apakah ini sebuah kode Ranger Mas? Apa? Bahwa ada gold laner Luoyi. Wow. Kalau abis kau sebut seperti itu, tau nggak? Kemarin abis kita ngomong-ngomong meta, banyak yang pakai. Banyak yang pakai, Pak. Saya celetuk Roger Tank karena videonya kebetulan baru selesai sekarang hari ini. Hari ini. Belum upload nih, Pak. Belum. Baru ngomong doang. Baru ngomong. Udah banyak Pak yang ngetek. Ada Nah. kejadian, Pak. Banyak. Gue udah bilang sama KB, tapi yang kita lakukan ini Jangan tuh ditiru. Jangan ditiru, Iya. karena belum tentu berhasil. Anabi dong, Be. Hah? Anabi dia main Iya, kayak Nabi gitu. udah sering di gold lane, Pak. Kita pakai terus. Karena makin lagi ngobrol di pojok. Pak, iya kesian Pak di buff doang main kagak. Anabi pam teredam tam gitu Pak sedih. Jangan macam-macam. Hanabi hero temen gua. Yoi sob. Yoi. Yoi Nah, so. langsung gitu. Dan ini Hah? kayaknya match kesukaannya si Iya. Gendut nih. Iya si Iya. gendut nih matchnya sukaan dia gila. Tapi gue bilang ini bener sih katanya KB nih. Confidentnya parah banget Beda sih. cuy, beda cuy. Gue salut banget. Gue Iya. sesalut itu sama dia. Benar. Gue sesalut itu sama dia. Gue respect banget karena dia ngelawan Araraki Hoshi, men. Siapa sih yang gak gemeter? Dia ranked aja ketemu Araraki Hoshi, jempol Cuy. udah copot. Cuy, gue semalam baru ketemu Geek Farm Rifam coy, 5-5-nya. Diem gue 1-6 skornya. Ngekill 1 sih minimal, tapi bangga sih gue. Ini coba lihat bayi macan. Bayi macan. Joget-joget. Joget-joget loh. Selo dia. Iya, kelihatan rileksnya Pak, walaupun baru naik dari EVOS Icon. Oh, berarti kalau lagunya gini. Gimana, Bang? Gak apa-apa, aku baru. Yang penting aku relax, bos. Relax bos. Relax nih, bos. Relax is the key. Tapi kita Apa? bakal lihat setelah game satu ini ya kan. Mhm. Karena game ini kan masih awal, moodnya masih Masih bagus awal. ya kan. Yang paling susah dari pro player adalah tetap menjaga moodnya tetap stabil, tetap Iya, Pak. menjaga mentalnya tetap stabil walaupun di posisi menang ataupun kalah. Karena apa? Mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Karena Apa? Apa? merebut pacar orang lebih sulit daripada merebut pacar yang tidak gampang punya dah lu pacar. sekali lu. Kita lanjutin lagi ya. Oke, Web Track langsung berhasil mendapatkan seorang Clover dan ternyata langsung dibelikan begitu saja. Langsung ada papan catur di sana. Kita terkaget terkejut terheran-heran bahkan ranknya didapatkan oleh seorang Psycho, membuat Hierarchy Hoshi berhasil mendapatkan 2 poin. Buset, tiba-tiba baru masuk udah langsung ada tim fight seperti ini. Luar biasa, dan Turtle diamankan oleh seorang Albert sang Violin. Yap, benar sekali. 5-1 poin kill sekarang. Antara network juga udah ada sedikit perbedaan. Mungkin di angka sekitar 2000. Ya, sekitar angka 2000-an nih. Yes, dan tadi buat teman-teman yang nanya, Lemon mana itu tadi Vin ngeluarin stikernya? Tring Lemon. Itu langsung ada Gila. lemon. Ini kalau misalnya yang ngeluarin stikernya Hierarchy Iya, Hoshi Lemon, Yap. buset itu nambah buff power. Tapi kalau yang nge-pop up Stikernya? stikernya itu EVOS,
Itu namanya mancing keributan. Tapi ternyata bakal coba di follow up. Dua yang bakal dikeluarkan ke arah belakang. Saikonya tertangkap begitu saja oleh seorang Luminaire. Kali ini masih bisa ditumbangkan dan shutdown di arah bottom lane. Iya, baik sekali setup yang udah dilakukan RRQ Aussie. Baik banget, ada 2 di depan, 1 di belakang. Tapi ternyata setup seperti itu langsung diputar balikan keadaannya oleh EVOS Legend. Dan mereka yang mendapatkan point kill. Yes, dan Skylar bakal coba untuk ngambil orange buff dari seorang Versi. Versi sepertinya melihat posisi itu dibuka begitu saja. Dan kayaknya Versi tahunya udah hilang deh. Dan berhasil diamankan oleh seorang Skylar. Skylar, pemain yang luar biasa. Versi mencoba untuk membantu pergerakan anti-match di arah top lane. Dan too strong. Ini lebih ke arah ini ya, aku melihatnya kayak suksesor dari MDL yang saling beradu dari segi mentalnya. Skylar benar-benar motong banget dari segi rotasi sehingga orange buff yang seharusnya menjadi makanan untuk Persik kali ini diambil begitu saja. Oke, Luminaire berhasil menangkap seorang Psycho, tapi gak ada follow up dari Persik. Kami kali ini belum ada Persik duet, tidak bisa begitu saja. Psycho berhasil ditumbang oleh seorang Persik, tapi botnya chokernya terlalu sakit di arah mid lane, hampir saja menumbangkan 3 player dari tim EVOS Legends. Oke, sementara 1 weakness point lagi udah langsung dilepaskan aja. Ini dia, crossbow of Tang sedikit lagi, masih ingin lebih. 1 hit terakhir, menghilang sudah. R7 ditumbangkan di arah bottom lane oleh seorang Clover. Permainan yang luar biasa, hampir saja sakaratul maut dan Persik berhasil mendapatkan 1 buah purple buff-nya walaupun di mid lane-nya sudah pecah turret. Mid lane pecah turret, ini bakal menjadi bencana. Albert di arah bottom lane, Albert bakal standby on position dan Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile, anti-match bakal coba untuk membaku hantam di arah mid lane. Bakal buying time, bakal clearing minion. Karena bakal coba ditangkap begitu saya Luminaire berhasil mendapatkan Skylar dan ditumpahkan begitu saja. Skylar gak bisa kabur, gak boleh pulang, maunya digoyang dan bakal spin. What a play, flicker yang baik dan bakal langsung membuat ultimate. Anti-match harus menggunakan revive-nya di arah mid lane. Waduh, itu benar-benar menyakitkan. Dan sekarang Alexa final blow-nya. Untungnya Turtle masih berhasil diamankan oleh Persik. Dan Persik langsung kabur ke bagian atas. Tapi Psycho terjebak, untungnya masih bisa kabur. Sementara R7 didorong dengan sharing torrent. Gagal untuk bisa mengeluarkan Way of Dragon-nya. Luminaire kali ini udah standby position, coba ditabrak tapi masih ada dadar guling kali ini membuat para pemain dari tim RRQ Aussie harus mundur. Dan bahkan EVOS Legends membalikan keadaan dan 5 sama poin dengan gold yang lebih unggul. Berhasil menangkap seorang Finn, udah gak bisa lagi, mau jadi pilihan dan Finn berhasil ditumpahkan oleh anti-match. Harusnya betul sekali kali ini 50. Wah, tersisa Psycho sendirian aja. Ini dia, udah dicolok tapi ternyata dia masih bisa menggocek. Psycho sedikit lagi, burst fireball-nya terkena tapi masih bisa kabur. Mereka berjuang seorang anti-match kali ini. R7 yang berhasil menggunakan 1 buah flicker untuk mundur. Persik masih mau lebih, menuju ke arah purple bomb yang dimiliki oleh seorang Albert. Dan bahkan gak ada kabar sama sekali. Anti-match, Psycho, Skylar pun sedikit terlambat untuk mengambil 1 buah purple bomb, tapi ditukar oleh seorang Ray. Persik masih mencoba balik ke placing duetnya. Skylar langsung fokus, sedianya dia harus berhasil mendapatkan 1 buah poin atas tim EVOS Legends. Oke, dan di tempat lainnya ada Albert yang udah berhasil ditumbangkan oleh Clover. Dan sekarang untuk Esmeralda pun udah berhasil diambil. What? Permainan macam apa ini? Gila, intensitas yang sangat luar biasa. Jual beli serangan dari kedua belah tim. Bahkan dari tadi EVOS Legends sangat tinggal dari segi gol. Kali ini unggul 2K Network. R7 tapi Luminaire berhasil mencoba bertangkap 1 buah. Dan mereka berhasil, Psycho berhasil menghindari. Versi gak bisa pulang. Tapi ternyata 1 poin kali ini lebih dikasih ke arah objektifnya. Berhasil dapetin turret, dapetin orange buff. Posisinya dibalikan oleh tim EVOS Legends. What a play from EVOS Legends, Profesor. Apa yang terjadi? 1 buah turtle yang tadi tercuri setelah Skylar yang 2 kali ditumbangkan di area top lane. Itu menjadi jawabannya. Albert tadi melakukan rotasi ke arah bottom lane ketika dia melihat Clover berhasil menumbangkan R7. Dan langsung buyar dari segi rotasinya hingga kali ini. Dari yang RRQ Aussie unggul 2K network, dibalikin EVOS Legends unggul 3K, berarti 5.000 keunggulan yang diamankan oleh EVOS Legends setelah tadi timpa di area turtle. Yes. Dan malah dari segi turretnya EVOS Legends berhasil mengamankan 4 turret. My God. RRQ Aussie kali ini harus sedikit bersabar karena mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Dan EVOS Legends pun coba untuk mendapatkan 1 lot. Udah bakal dicolek di menit yang ke-10. Lotnya tercolek begitu saja. Benar sekali, tapi di bagian bawah R7 mendapatkan space tercipta. Ini dia. Tertangkap lagi, crossbow yang belum dikeluarkan, tapi kali ini harus ditumbangkan. Permainan cukup sabar dari seorang Clover di arah top lane, dan R7 masih coba untuk dapetin 1 buah push di arah bottom lane. Iya, dan Sylvana pun harus pulang, Luminaire pun harus pulang. Sementara untuk Clover dan juga Persik, mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ini dia Lordnya berhasil jatuh ke tangan EVOS Legends. EVOS Legends berhasil mendapatkan Lord yang pertama di El Clasico yang pertama di season yang ke-7. Wah, ini CC-nya mendadak naik
speed ya nggak? Tadi di awal slow banget permainan, Bener. mendadak langsung aja tancap Betul, gas. ini dia sang bayi macan head to head dengan sang bayi alien menuju ke arah seorang Psycho. Psycho memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan disnya dan bahkan ditempel sampai dia harus menggunakan Alexo-nya. Wah. Bahkan diusir anti-match seorang diri. Tapi damage ataupun tekanan yang dia lakukan layaknya ada 3 atau 4 orang seperti dia gitu loh. Ini bakal kacau sekali pertandingan yang Skylar dilakukan. masih menompo seorang versi, tapi versi masih coba memaksa kanan banget dibalikin kanan dan lihat Skylarnya. Ada 3 Evo di sana. Trigger telah dikeluarkan. Ada Clover ditancapkan. 1-1. Luminaire ditukar dengan Skylar. Ini dia serangannya, Lordnya udah mulai hadir. Mountain Shocker dikeluarkan tapi di area ini masih ada inner turret di tengahnya. Di bagian bawah mulai digebuk oleh Lord. Tapi apa yang terjadi? Antimat terlalu masuk bagian dalam. Untungnya masih bisa kabur. Sementara Tapi itu ternyata di belakang sana blessing dua yang dilakukan oleh seorang versi. Tiba-tiba datang cinta kepadaku. Dan bahkan turret ini diamankan oleh tim Evo Sledge bersama dengan turret di arah bottom lane. Di arah top lane-nya juga masih dibangsakan. Versi seorang diri, dua Dragon di arah yang salah. Dan monster kill masih bisa berhasil mendapatkan satu orang Psycho. Ini bencana untuk tim Ararkyoshi. Esmeralda udah balik. Skylarnya udah bisa memberikan backupan lagi. Antimat mulai maju ke bagian depan. Tapi ternyata dia masih belum cukup kuat. Hanya bisa untuk mempertahankan R7. Sedikit lagi masih bisa kabur untuk masuk ke dalam base-nya. Permainan yang luar biasa dari R7. Benar-benar kalkulasi yang cukup tepat. Kalau dia terpick up, karena bakal bisa menjadi bencana. R7 salah satu punggawa yang cukup memberikan damage burst terhadap seorang versi. Dan bahkan kalau bukan karena R7, versi tidak bisa terpick up seperti itu, Profesor. Iya, ditambah dengan hadirnya Retribution karena dia sebagai jungler. Dan plus, jangan lupakan juga R7 berperan penting untuk pencurian turret dari Ararkyoshi. Menompang gold, namun perbedaan goldnya kali ini sudah menuju ke arah 4000. Untuk advantage ini benar-benar jadi milik EVOS Legends banget. Tapi untuk tim fight selanjutnya, R7 yang bakal dilema. Dia bakal nendang Clover atau Versik. Wah, bener kan kata gue? Yang tadi di belakang. Yep. Ini kalau misalnya bener gue nggak salah kalkulasi. Ini El Clasico pertama tanpa Lemon. Bener. El Clasico pertama tanpa Lemon. Lemon selalu hadir di setiap El Clasico. Mau gonta-ganti roster, mau apapun keadaannya lagi posisi bagus atau menang, mereka selalu nurunin seorang Lemon. Tapi sekali ini Luminaire di depan sana menangkap R7. Udah gak bisa kemana-mana lagi di follow oleh seorang Psycho. Tapi ternyata versi di belakang sana langsung keluar lagi daripada dia memaksakan keadaan Luminaire Sakar atau mau Psycho di sini bakal coba diganggu dengan ada seri Soren, ada Ultimate dan bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Psycho. Iya. Benar-benar bagus banget kali ini cover yang cukup tepat dari tim EVOS Legends. Iya, walaupun tadi masih sempat masuk ke dalam kotak yang ada dikeluarkan lewat real world manipulation-nya. Sementara itu Nyisaka ini dia blessing duetnya dikeluarkan. Sedikit lagi video untuk masih bisa masuk ke dalam base-nya. Tapi base sudah mulai langsung dicolek-colek aja. Sedikit lagi pertahanan ini bisa ditembus, Oji. Yes, tapi ternyata kali ini defensif yang cukup baik dari Ararkyoshi. Ingat, Ararkyoshi sangat kuat dalam defensif. Tapi ini bakal coba di-down oleh Cross Voltage. Bahkan Psycho Sakratul Maut masih terpandang seorang Clover. Versi memilih untuk mendapatkan Parma Maut terlebih dahulu. Ada Skylar di sana memilih untuk mundur. Tapi R7 bakal mau ke tengah tik. Tapi saldo lepas. Ultimate kali ini nggak berhasil ditumbangkan. Meanwhile Skylar harus tumbang. Dua player dari tim Ararkyoshi. Bahkan harus kehilangan Psycho. Ini bencana. Game pertama. Kemudian serangan diamankan oleh tim EVOS Legends. Skylar fokus ke arah belakang. Versi dapat satu buah poin. Dan ternyata ada seorang Albert. Wipe out. Wipe out dan kemenangan pertama